Seorang prajurit dari abad pertengahan sedang membuat ramuan yang berguna untuk menyembuhkan luka. Dia adalah seorang prajurit pemburu monster. Si prajurit memburu monster untuk melindungi kastil serta untuk mendapatkan hadiah. Dalam melakukan aksi membunuh monster, si prajurit selalu memenggal kepala monster yang telah dia bunuh. Selesai membuat ramuan, si prajurit memasukkan ramuan itu ke dalam toples dan mengunci agar ramuan itu aman. Selanjutnya, ia pergi ke makam putrinya. Putrinya telah meninggal dibunuh salah satu monster yang masih berkeliaran, dan si prajurit ingin sekali membalas dendam atas kematian putrinya. Ketika si prajurit bersantai, dia merasa terganggu dengan suara jendela rumahnya, dan dia berinisiatif untuk memperbaikinya. Saat menggergaji kayu, tiba-tiba terdengar suara trompet panggilan untuk berburu monster. Dan si prajurit pun bergegas untuk berangkat. Si prajurit berhasil membunuh monster dan membawa kepalanya pulang. Akan tetapi, si prajurit terluka sangat parah dan dia berusaha menggunakan ramuannya untuk mengobati lukanya. Keesokan harinya, si prajurit merasa baikan. Lalu, si prajurit memasukkan hadiahnya di kotak penyimpanan. Setelah itu, dia menancapkan kepala monster itu di dindingnya. Saat malam hari, ia mendengar suara aneh dari luar. Ternyata, ada monster yang memakan kudanya, dan dia berhasil membunuh monster tersebut. Wajah si prajurit pun terluka, dan dia mengobati dengan ramuannya. Setelah itu, dia meletakkan ramuannya di dekat jendela. Keesokan harinya, dia pergi ke dekat kastil dan mendapat informasi tentang monster yang membunuh anaknya. Dia datang ke makam anaknya untuk berpamitan, dan dia langsung berangkat. Vengeance is upon us. Setelah perjalanan jauh, si prajurit akhirnya dapat menemukan monster tersebut dan membunuhnya. Setelah sampai di rumah, dia melempar kepala monster itu. Saat dia di makam putrinya, jendelanya mengenai toples ramuan, dan ramuannya menumpai kepala monster yang membunuh anaknya.
Sesampainya di rumah, si prajurit sangat kaget karena melihat kepala monster itu sudah tidak ada. Si prajurit mencoba meneteskan ramuan itu ke sebuah laba-laba yang sudah mati. Dia baru mengetahui bahwa ramuan itu dapat menghidupkan yang sudah mati. Setelah dipukul, ternyata laba-laba itu masih bisa hidup kembali, dan si prajurit tidak mengetahuinya. Malamnya, si prajurit mendengar kepala monster itu mencari tubuh. Saat mencarinya, si prajurit mendengar suara di makam putrinya. Dan benar, monster itu mengambil kerangka tubuh putrinya. Lalu monster itu pergi. Si prajurit berusaha mengejar monster tersebut dan menelusuri jejak monster itu, dan sampai di terowongan. Di dalam terowongan, dia melawan monster tersebut. Dia berusaha melepas kepala monster itu dari rangka tubuh anaknya. Si kepala monster berusaha mengambil tubuh si prajurit, tetapi dia berhasil menusuk-nusuk kepala monster tersebut. Si prajurit membawa kepala monster itu pulang, dan dia mengkapak kepala monster itu. Lalu, ia menguburkan kembali kerangka tubuh anaknya. Sesampainya di rumah, dia menggergaji kayu, namun terdengar suara aneh. Dan film pun berakhir.